Satu ayat yang sudah jarang kita dengar, yang kita sudah hafal baik-baik, saudara ya. Apalagi saya bicara kepada para dosen-dosen sini, ampun. Mazmur 23 ayat 1. Itu ayat saudara, karena berkenaan dengan kesaktian Pak Gembala di sini. Saya baca ayatnya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi berkenan hari ini adalah hari ulang tahun, maka kita bacakan tentang Tuhan adalah gembala, dan Daud memberikan pernyataan bahwa dia digembalakan oleh Tuhan. Amin. Nah, ayat yang kita bacakan ini adalah ayat yang sudah berlalu, sudah terjadi, dan Daud mengangkat ini karena sudah terjadi. Dia mengatakan Tuhan adalah gembala. Jadi saya akan bicara kemungkinan di sini tidak baik. Walaupun saya khotbahkan ini 3 minggu atau 3 jam, tapi saya khotbahkan aja sini 40 menit. Mudah-mudahan bisa capai 40 menit. Jadi ayat ini pertama kali dibicarakan oleh Daud. Ini ada dasar ya. Jadi saya akan bicara beberapa hal. Yang pertama, dasar dari apa yang Daud tulis. Dan kedua, bertujuan apa ayat ini. Yang pertama, berdasarkan apa ayat ini. Yang kedua, bertujuan apa ayat ini. Dan yang ketiga, menunjukkan apa ayat ini. Dan yang keempat, memberikan makna apa ayat ini. Dan yang kelima, menjadi apa ayat ini. Dan yang keenam, membuktikan apa ayat ini. Jadi ada 6 hal yang saya akan uraikan di sini dengan pendek-pendek. Kalau 6 hal, 6 hal, 1. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 60 menit, bisa 1 jam. Ya. Haleluya. Kuat. Ya, cukup kuat kan? Oh, ini ngajar sampai 6 jam. Nah, saya cuma 1 jam. 60 menit kan 1 jam. Ya mudah-mudahan saya udah nggak lapar karena saya udah makan situ. Tapi saya juga ingat yang belum makan. Karena sudah jam 8 ini sudah. Jadi saya akan bicara tentang yang pertama adalah 3 dasar penulisan ayat ini. Yang pertama adalah dasar pengalaman. Mengapa Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala? Saya katakan ini ayat sudah berlalu, sudah dialami oleh Daud. Maka dia mengatakan Tuhan adalah gembala. Ini berdasarkan pengalaman yang dialami. Saya tidak akan membuka ayat, saya tidak akan memberikan referensi. Mudah-mudahan saya tidak bukan referensi karena kalau baca-baca ayat nanti jadi panjang gitu ya. Jadi saya uraikan aja nanti saudara yang bisa mencari ayatnya. Kalau pertama saya katakan bahwa ini ayat berdasarkan pengalaman. Saudara, perlu kita semua sudah tahu bahwa Daud mati di umur usia yang sudah tua. Ini pengalaman sampai dikatakan dicarikan wanita muda, yaitu wanita Sunem untuk menemani dia di masa mudanya. Di masa tuanya, bukan masa muda, untuk menunjukkan bahwa benar apa yang dia katakan Tuhan adalah gembala itu benar, karena dia mengalami penjagaan, perlindungan dan penyertaan. Untuk membuktikan Tuhan adalah gembala adalah penjagaan, perlindungan, penyertaan dan keamanan. Dan ini dialami oleh Daud. Maka pantas kalau berkata Tuhan adalah gembala sesuai dengan pengalaman yang dialami. Karena kita tahu bahwa dari sejak dia remaja, dia sudah mengembalakan kambing domba ayahnya dan berhadapan dengan beruang, singa dan segala macam binatang buas. Sampai dia keluar mulai melawan Goliat. Di sini menunjukkan bahwa pengalaman yang dia sampaikan Tuhan adalah gembala itu dibuktikan, ada faktanya. Jadi tidak bisa diragukan lagi apa yang dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan adalah gembala. Dari segi penjagaan dan kehidupan, dari segi finansial. Kalau kita lihat dari segi finansial atau kemungkinan kekayaan, sumbangan Daud untuk Ka'bah Salomo, kalau saya hitung 1 juta 3 kilogram emas, yaitu Daud punya dan dari kerajaan. Tapi itu kan dia raja, jadi dia berhak untuk mempergunakan kekayaan kerajaan. 1 juta 3 kilogram emas kali 1000 gram. Terus kalian 500.000 aja per kilogram, per gram. Itu 1 ziliun 17 triliun 459 miliar rupiah. 1 ziliun bukan triliun ya, 1 ziliun itu 1000 triliun.
Itu saya tidak tahu, saya tanya ke orang bank. Walaupun istri saya orang bank, saya tanya ke BI. Itu kekayaan Daud untuk membuktikan fakta dari Tuhan adalah gembalaku. Bahwa gembala memberikan kecukupan, gembala menyiapkan makanan, memberikan keamanan, memelihara dan melindungi. Jadi fakta Tuhan adalah gembala itu nyata. Maka poin saya pertama bahwa Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari pendeta di Serang, pengalaman dengan Tuhan. Saya punya pengalaman juga dengan banyak orang. Nah sekarang saya akan masuk mengapa ada pengalaman. Ini saya bicara yang sederhana saja, saudara, yang simpel dan praktis. Orang punya pengalaman karena dia dekat dengan orang itu. Tidak mungkin dia ada pengalaman kalau tidak dekat. Mungkin saya rangkum aja dari 3. Pengalaman berdasarkan kedekatan dan berdasarkan pergaulan. Saya rangkum dari 3 saja tentang dasar. Pengalaman berdasarkan kedekatan dan berdasarkan dengan pergaulan. Saya baru 2 kali jalan dengan Pak Yusuf, sudah ada pengalaman dengan Pak Yusuf. Dengan saya punya pengalaman dengan siapapun yang dekat dengan kita dan bergaul dengan kita, kita punya pengalaman. Pengalaman apapun itu akan masuk dalam memori kehidupan. Dan kalau kita membaca tentang kedekatan Daud dengan Bapa di sorga, dari Mazmur pasal yang keempat ayat 54, pada waktu pagi aku bangun dan mengucapkan persembahan bagimu. Dalam Mazmur 119, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Itu ungkapan dalam Mazmur 119, 162. Coba bayangkan saudara, dalam kesibukan sebagai seorang raja yang memimpin bangsa yang keras diatur, dia mengatakan tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Inilah kedekatan Daud dan inilah pergaulan Daud dengan Tuhan. Sehingga muncullah pengalaman itu. Kedekatan dan pergaulan memunculkan pengalaman hidup. Saya punya pengalaman satu aja yang saya mau cerita sama saudara. Ini pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Waktu saya masuk kota Jakarta, saya ditanya oleh pendeta Da Costa, mana mau ke Jakarta di mana? Saya bilang, Muntuh bilang sama saya, pendeta Muntuh di Tebet, kalau ke Jakarta, ke saya di Tebet. Oke, cuma itu yang masuk pikiran saya. Karena waktu dia khotbah di Makassar, saya pimpin pujian. Saya mampir di Surabaya dan naik bis malam dari Surabaya ke Jakarta. Cuma berpikir mau pendeta Muntuh gereja Pantai Costa, itu aja pikiran saya, tidak ada lain. Turun di Pulau Gadung jam 6 pagi, naik bajai. Naik bajai tidak pakai tanya berapa harga, saya bilang antarkan saya. Tidak bilang harga berapa, antarkan saya. Terus saya jalan-jalan, sudah setengah jam, jalan-jalan, 7 jalan masuk sini. Pokoknya saya nggak tahu kemana, masuk sini. Saya bilang berhenti, itu ada tukang bakso, saya masalahkan dulu. Berhenti, dia tidak minta berapa, saya bayar. Bilang ini kelebihan Pak, bilang nggak apa-apa, ambil aja. Saya makan bakso, saya tanya kepada Mas tukang bakso, Mas, ada orang Manado nggak di sini Mas? Dia bilang itu yang lagi nyapu itu ibu orang Manado itu. Orang Manado yang lagi cara nyapu itu. Akhirnya saya makan tuh. Habis makan, saya bayar. Mas titip koper ya. Sebentar, titip koper sebentar saya mau kesini. Baru saya kesini. Ketuk-ketuk dia sudah masuk habis nyapu. Waktu dia balik, lihat saya, kaget saya. Ini ponakan saya ini. Saya bilang selamat pagi Bu, selamat pagi. Siapa ya? Saya langsung bilang, Ibu Marca ya? Mana siapa? Saya bilang saya pendeta Joni Kenceng, adiknya Donald. Oh langsung dia peluk saya karena Donald tinggal di situ. Kakak saya tinggal di situ tapi ada di kapal bersama suaminya, namanya Jeres Pangke. Nah Donald tinggal di situ tapi sama-sama dengan suaminya di kapal. Saya tidak tahu. Wih, itu pengalaman saya dengan Tuhan. Di Jakarta, saya ketemu dengan ponakan saya itu bukan hal yang gampang. Padahal saya nggak tahu naik bajai, sana sini, udah bayar, ketemu ponakan.
Jadi saya bilang sama kita semua di sini, saya berharap kita semua harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Untuk mendapat pengalaman dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Tanpa pergaulan dengan siapa-siapa sudah tidak punya pengalaman. Pendeta Ishak Sambun adalah teman kami, ya suka mengeluh ke saya. Kita rombongan suka puasa di puncak, suka puasa di puncak. Dan kita punya teman satu yang namanya Pendeta Juharto. Mungkin ada yang kenal namanya Juharto. Dia teman baik. Terus dia bersaksi, aduh enak kalau bareng dengan Om John Kenjong. Kita punya perjalanan selalu romantis. Kaget saya sudah. Kok perjalanan romantis? Kita berjalan tidak pernah ada perempuan. Laki-laki semua kok pakai romantis kan? Terus dia jelaskan, kita punya perjalanan rombongan makan gratis. Jago dia. Karena saya tidak mau orang yang dekat dengan saya kelaparan di mobil. Tidak bisa. Ya, makan terus. Nah itu poin pertama dari ayat ini. Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama, pengalaman. Pengalaman berdasarkan kedekatan dan pergaulan. Maka saya ingin memotivasi saudara bergaul banyak dengan Tuhan, sehingga saudara harus ada pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita bergaul banyak dengan orang, kita akan tahu. Saya bilang di khotbah pada Pendeta Ishak Sambun, mungkin ada rahasia yang istrinya tidak tahu, yang Ishak sampaikan ke saya. Om jangan bilang sama istri saya ya, kenapa? Ini dia bilang, jangan nanti dia kecewa, yang tidak kecewa. Oh gitu. Nah, saya nggak bilang, itu rahasia, karena kedekatan, itu pengalaman. Jadi saya ingin menghimbau, janganlah menjadi orang percaya, anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, yang tidak punya pergaulan dengan Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Saya punya pengalaman dengan almarhum Pendeta Sairang Junior di kampung saudara. Senior. Mengerikan saudara ya. Jangan ngomong salah di samping beliau. Ngomong salah langsung panggil. Kamu duduk di sini tadi kamu bilang apa? Papa. Senior, papanya. Satu waktu saya lagi sarapan pagi sama beliau, terus Ibu Rohani, mamanya Pak Didi, ngomong salah di pintu. Nel, naik dulu sini Nel. Nel, naik sini dulu Nel. Terus naik, Ibu Gembala naik. Tadi Nel bilang apa di pintu? Apa nggak salah? Saya bilang ini pengalaman menakutkan. Jadi orang takut ngomong sembarangan. Nggak bisa ngomong sembarangan di samping orang tuanya Pak Didi. Nggak bisa. Saya berdoa di pastori jam 4 sore. Saya nangis-nangis di bawah. Tiba-tiba ada tangan di kepala saya. Saya pikir malaikat sudah. Saya pegang. Tangan orang. Saya lihat gembala. Dia bilang begini, nih Tuhan panggil kamu menyerahkan. Tuhan panggil kamu menyerahkan. Dia langsung naik. Saya berdoa. Oke, saya menyerah. Saya langsung jual mesin jahit saya saja. Langsung saya berangkat ke Malino. Nggak lama-lama. Itu pengalaman dengan Tuhan. Dengan perpanjang sudah. Yang kedua, saya nggak pakai referensi sudah ya, nggak pakai ayat, supaya saudara tahu. Yang pertama, pengalaman berdasarkan kedekatan, berdasarkan pergaulan. Yang kedua, bertujuan apa ayat ini? Ini ayat tujuannya mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Tuhan adalah gembala. Karena sudah tahu Tuhan gembala, pemelihara, penjaga, pelindung, dan mencukupkan bahkan memberikan kelimpahan. Jadi apabila kita mengatakan Tuhan adalah gembala, kita sudah mulai mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Jadi jangan menjadi jemaat yang mempermalukan Tuhan. Apalagi gembala-gembala mempermalukan Tuhan.
Kita jadi orang yang mampu untuk mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Ini ungkapan Daud yang menurut saya cukup dalam. Maka saya khotbahkan 3 minggu di gereja saya gitu. Dengan harapan bahwa jemaat termotivasi, karena tujuan ayat ini yang terakhir adalah memotivasi orang percaya. Kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan dalam Alkitab, banyak sekali ayatnya. Saya mencatat banyak untuk jemaat saya baca, tapi di sini saya nggak baca karena saya mau rangkum semua. Jadi saya cuma bacakan bahwa ini poin bertujuan mendeklarasikan kebaikan Tuhan dan mendeklarasikan kemahakuasaan Tuhan, bahkan kedahsyatan Tuhan. Karena Tuhan gembala, penjaga, pelindung, pemberi nafkah, dan itu sudah terbukti. Karena sudah terbukti, pantas dan wajarlah kalau kita deklarasikan. Kecuali belum terbukti. Daud berkata demikian, dia sudah menghadapi Goliat, dia sudah menghadapi Filistin, Amalek, bahkan menghadapi beruang singa. Dia sudah alami ini, bahkan dia deklarasikan Tuhan adalah gembala dengan maksud bahwa Tuhan itu pelindung, Tuhan itu penjaga, Tuhan itu pemberi nafkah. Sebab selaku gembala. Ini menurut saya satu hal yang harus saya dengan saudara pun seperti itu. Karena nanti poin yang berikutnya seperti itu. Jadi yang ketiga dalam hal bertujuan apa ayat ini, yaitu mendorong dan memotivasi seluruh orang percaya seperti keberadaan Daud. Daud mau supaya semua orang percaya punya pengalaman seperti pengalaman yang dia alami. Sampai masa tua loh, jangan lupa. Dia sampai tua. Dia tidak mati di perang, saudara. Hebat. Padahal dari keluar dari kebun, dari ladang, dari padang dalam mengembalakan kambing domba, langsung menghadapi perang. Dan berperang terus. Mungkin kalau berperang dengan Filistin, Amalek, Moab, gampang. Tapi ada anak kandungnya yang merencanakan pembunuhan untuk dia. Di pikiran kita ya, gampang membunuh ayah. Tiap hari bisa ketemu. Ada Absalom, ada Saul, semua orang dekat, tapi nggak mati-mati. Ini membuktikan Mazmur 23. Jadi Mazmur 23 dia alami. Sebelum dia menghadapi Absalom, Adonia, dia sudah menghadapi mertuanya, Saul, yang 2 kali melemparkan tombak. Saya tidak tahu berapa jaraknya ya. Dilempar tombak kok nggak kena dia. Padahal mereka ahli perang. Lempar tombak dia cuma seperti Jet Li, menghindar lewat sini. Saudara pikir Jet Li lebih hebat dari Daud? Baru Abisai, Jet Li nggak bisa lawan. Abisai pernah membunuh 800 orang di lapangan. Saya kalau nonton Jet Li dalam bodoh nggak mau lawan Abisai. Saya juga sampai hari ini bingung-bingung, saudara. Kan dulu perang pakai golok, kok dia bisa hadapi orang banyak begitu dan mati semua. Jadi film-film sekarang yang film Cina, film silat itu nggak ada bandingannya dengan peperangan Daud dan Abisai. Nggak ada, kecil itu, saudara. Bahkan Daud pernah mengatakan siapa yang bisa mengambil air di sumur sana, padahal di samping sumur ada musuh-musuh. Orang tinggi, maka dia nggak minum itu air, dia persembahkan ke Tuhan. Karena itu dibayar dengan nyawa orang. Haleluya. Jadi saudara melihat bahwa jangan sampai lama di jam itu. Terus, haleluya. Yang ketiga, menunjukkan apa ayat ini. Yang pertama berdasarkan apa? Yang kedua bertujuan apa? Yang ketiga menunjukkan apa ayat ini. Saudara, yang pertama menunjukkan bahwa sesungguhnya Daud hanya tergantung sama Tuhan. Bahkan dia menggenapi Yeremia pasal 17.
sebab dia menjadikan Tuhan adalah gembala dan dia adalah domba, maka segala sesuatu adalah dikerjakan oleh gembala. Untuk mandi, untuk makan, untuk apa saja gembala yang mengerjakannya. Dengan demikian kita mengambil kesimpulan bahwa Daud 100% mengandalkan Tuhan. Amin. Bilang di orang sampingmu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Bilang sama orang sampingmu, jangan bawa proposal. Jangan bawa proposal. Jangan tunjuk sini. Aktor saja. Sakit nggak tuh? Warna pinggir mobil sinirin aja. Hah? Betul itu Om John. Mau nggak mau bawa proposal di sini? Hapus muka bumi proposal. Dia berkata Tuhan adalah gembala. Ini adalah pengandalan, ini adalah kepasrahan. Amin. Ini orang yang pasrah kepada gembala. Dan kita semua harus seperti itu. Menunjukkan bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan kepasrahan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pada waktu cucu saya akan diambil darah kuningnya, bukan darah merahnya. Karena kuning yang dibawa ke Shanghai, yang mau di apa namanya? T-cell. Apa? T-cell. Yang diambil T-cell-nya gitu ya. T-cell. Itu mesti dibayar 450 juta. Dan kami dipanggil suami istri dan anak kami, satu orang menyumbang 200 juta. Dia katakan nanti kita 200 juta. Oke, kita sudah bersyukur. Tapi 3 hari kemudian saya melihat di rekening saya yang tinggal 8 juta 208 juta. Ada orang yang transfer uang 200 juta sampai hari ini saya tidak tahu. Menduga-duga sih, mungkin ini. Tapi takut salah. Yang penting dia kata apa? Joy ke kan. Mungkin Joy. Atau Pak Yusuf, tadi Pak Yusuf pun kenal saya. Jadi perkataan Tuhan adalah gembala. Itu mendeklarasikan Yeremia 17 ayat 7 bahwa orang yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Amin. Dan pengalaman daripada Daud. Ini satu hal yang menurut saya semua orang percaya, semua gembala sidang harus mampu mendeklarasikan apa yang Tuhan sampaikan. Karena ayat ini sudah terjadi, sudah dilampaui. Tuhan adalah gembala. Dia memberikan pernyataan untuk ayat ini. Haleluya. Nah, ini yang agak cukup panjang saya mau bicara sedikit. Yang paling berat di sini menunjukkan Daud berani memposisikan diri sebagai domba. Daud berani memposisikan diri sebagai domba. Dengan pengertian tidak ada pembangkangan, rela untuk diatur dalam semua ketaatan. Domba mau dibawa mana saja, sampai dilukiskan dalam kitab Yesaya 53. Dibawa ke pembantaian, dia diam aja. Tadi malam ada pendeta telepon sama saya sebelum acara penghiburan. Dan apa MD DKI, MD Jawa Barat diundang nggak ke pertemuan dengan MP? Saya bilang, saya nggak tahu. Oh, saya dengar ada berapa MD di daerah datang. Oh, jangan begitu. Saya bilang, sudah jangan atur-atur, orang punya aturan. Ya, orang kan MD. Tapi kita bilang, jangan begitu. Biarin aja. Yang gitu-gitu menyerah saja. Apa yang oh, jangan-jangan Jawa Barat itu diisolirkan. Kok pakai jangan-jangan. Kalau sudah mulai pakai jangan-jangan aku terpintar, jangan-jangan aku terpandai, jangan-jangan aku terkaya, jangan-jangan. Semua jangan-jangan. Itu salah, itu jangan-jangan saya bilang. Semua sudah berpikir jangan-jangan. Akhirnya saya tutup karena mau kebaktian penghiburan. Ini saya katakan ini orang sudah merasa bahwa dia itu sudah terpakai kali ya. Sudah mulai merasa terusik dengan kondisi. Kalau domba diatur kemana saja pergi dia. Dibawa minum, segala macam yang itu kan diatur. Jadi Daud memposisikan ini sebagai domba. Ini cukup berat, saudara. Selagi kita jemaat yang baik-baik, kemungkinan ekonomi kita belum banyak, kita penurut.
Selagi kita gembala merintis jemaat belum banyak penurut, tapi semakin diberkati. Kita mulai tunjukkan, anak kita masih sama dengan dulu. Kalau saya masih seperti dulu. Haleluya. Saya berusaha, saya ini hamba Tuhan gembala. Ya. Saya suka berkhotbah tentang satu khotbah yang saya suka, yaitu Kejadian 5 ayat 3. Lalu Adam melahirkan seorang anak laki-laki serupa dengan gambar Adam. Saya takut itu ayat itu, karena karakter Adam masih ada, padahal Yesus sudah datang. Saya ketika kali khotbah ini saya singgung terus di ayat itu. Padahal Yesus sudah datang untuk membalikan karakter Allah, tapi ternyata karakter Adam masih dalam kita. Lalu Adam melahirkan seorang anak laki-laki serupa dengan gambar Adam. Kemunafikan, kepalsuan, egoisme, kedengkian, iri hati, dan segala macam ada di situ. Tidak luput hamba-hamba Tuhan. Maka saya berusaha untuk kalau bisa hati saya, maka saya berdoa, Tuhan, taruhkan matamu di mataku, taruhkan pikiranmu di pikiranmu, taruhkan mulutmu di mulutku, taruhkan hatimu di hatiku. Disakiti orang, didiamin orang, masa bodoh aja. Bagi masa bodoh aja. Orang bikin apa, masa bodoh aja. Ada teman saya satu di Banten sini yang pernah kunting foto saya, dia ganti dengan fotonya dia. Dan itu foto waktu dibawa ke Mubes. Waktu saya lihat foto saya, kok nggak ada di sini. Badan saya ada, kepala saya nggak ada. Tapi saya ketemu dengan dia baik-baik aja. Haleluya. Baik-baik. Saya puji hati saya baik. Haleluya. Tulus nggak hati saya Tuhan? Oh, tulus. Maka waktu kita dapat pertama kali di depan saya ngomong Pak Yusuf di depan, kalau kita punya gembala Cimerem udah dipuji-puji sekarang. Kebaikan Tuhan sudah dipuji-puji sekarang. Haleluya. Yang perlu lama. Saudara mau jadi domba? Saudara mau taat? Siap diatur? Siap diarahkan? Saudara jawab di depan Tuhan yang mendengar saya. Memposisikan diri sebagai domba itu bukan hal yang gampang. Di awal-awalnya bisa tampil lambat laun muncul karakter lama itu yang membuat kita akhirnya jadi pembangkang, bahkan bisa jadi pemberontak. Terus saudara, memberikan apa ayat ini? Memberikan contoh dan keteladanan dalam hal apa? Tidak suka berontak, contoh kedekatan dan pergaulan dengan Tuhan, contoh ketaatan dan kerelaan untuk diatur. 3 hal. Ya. Ayat ini memberikan contoh dalam segi yang pertama, tidak suka berontak karena dia domba. Saya pendek-pendek saja karena jam 1 selesai. Yang kedua, kedekatan. Ketiga, pergaulan. Daud memberikan contoh kepada saya dari segi hidup tidak berontak, dari segi ketaatan untuk rela diatur. Di wilayah saya, yang saya tidak masuk wilayah, pengurus wilayah, tapi saya taat sekali kepada ketua wilayah saya. Setiap saya tidak hadir, saya mesti kirim berita. Saya nggak bisa hadir karena begini-begini. Saya nggak bisa hadir. Tidak mengatakan, nggak usah kita apa. Tidak bisa. Setiap saya tidak ada di pertemuan wilayah, saya mesti kasih tahu. Saya tidak bisa hadir di wilayah karena begini, karena begini. Bukan alasan dibikin-bikin, saudara. Ada orang alasan, udah nggak bisa, ada pelayanan. Padahal main bulu tangkis. Ada pelayanan, padahal di main bulu tangkis pakai ada pelayanan segala. Itu sudah pengalaman di mana-mana. Jadi ayat ini memberikan contoh. Dengan harapan kita semua di sini mencontohi gitu ya. Mencontohi tentang keberadaan Daud yang rela diatur, yang dekat dengan Allah, bergaul dengan Tuhan. Daud memberikan contoh seperti itu. Dan saya belajar untuk mencontohi hal ini dalam banyak hal, dalam segala hal. Membuktikan apa ayat ini? Nah, ini bukti bagus kita. Tuhan adalah gembala, aku tidak kekurangan. Kalau kita berkhotbah para hamba Tuhan, saudara harus membutuhkan iman. Ini bukan membutuhkan iman,
Ini iman yang sudah direalisasi. Karena sudah menjadi pengalaman, jadi ini pembuktian iman. Inilah bukti iman Tuhan adalah gembala. Bukan menjadikan Tuhan selaku gembala untuk beriman kepada Tuhan, tetapi iman sudah menjadi nyata. Tuhan sudah menjadi gembala. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah mencukupkan, Tuhan sudah melindungi, Tuhan berikan kekayaan. Amin. Jadi ini bukti iman. Bilang sama orang di sampingmu, imanmu harus dibuktikan. Imanmu harus dibuktikan. Saya juga mau bilang ya bro, imanmu harus dibuktikan. Imanmu harus dibuktikan. Haleluya. Amin. Orang bilang iman gak ada bukti, gimana? Haleluya. Tuhan adalah gembala untuk membuktikan iman sudah menjadi nyata. Imanmu sudah ada bukti. Amin. Amin. Aku bersyukur. Haleluya. Saya ada teman satu di Bekasi, seumur kali. Waktu saya mau bangun gereja di Cinere, dia bilang apa? John, mana berani sekali. Mana mau bangun gereja begini? Dia dikasih tanah pemerintah, dikasih izin pemerintah bangun gereja, nggak bangun gereja. Saya sempat bilang begini, anak berpikiran begini. Tuhan so kasih tanah melalui pemerintah, Tuhan kasih izin melalui pemerintah. Ngana bangun pastoril kecil lagi. Saya bilang saya beli tanah dan saya bakal bangun gereja. Akhirnya beli tanah. Terus kasih lihat gambar. Ada mau bangun gereja begini John. Saya bilang kenapa? Nanti nggak bikin malu. Kita bilang Tuhan yang malu, bukan kita yang malu. Tuhan yang malu. Dan saya bawa ke Mahani Mande. Saya bawa ke Mahani Mande. Om mau bangun gereja, Om peletakan batu pertama. Sudah ada izin, sudah ada izinnya. Sampai Cinere, Om juga begitu. Jam. Mau nipe doi berapa mau bangun gereja begini? Kita bilang Om 10 juta Om. Hah? 10 juta? Loh, kita bilang Om jangan interogasi saya ajak Om sini untuk peletakan batu, bukan interogasi saya gitu. Jangan bikin takut saya. Akhirnya peletakan batu pertama berjalan. Sudah siapkan kantong kolektor. Itu MC tidak mau ada kantong kolektor. Rupanya di kantornya dia sudah bilang sama 2 karyawan, karena saya pembapak di kantor itu, saya ajak dia jadi MC. Dia bilang, Kak John kan mau pendirian bangun gereja. Kamu kan mau datang, kalau itu betul-betul hari Sabtu. Kamu mau nyumbang nggak? Mau menabur nggak kamu? Oh iya, saya 10 juta. Terus teman saya satu berapa? 7,5 juta. Terus mereka tanya, kamu? Ya saya 5 juta. Jadi waktu sudah korban persembahan, saudara-saudara, tidak ada extra kolektor di sini, cuma siapa yang menyumbang untuk nabur silakan menabur. Berdirilah satu orang di kantor itu yang saya sebutkan. Saya apa? 10 juta. Panitia catat. Saya 7 juta. 12 juta. Terus satu dia, saya 5 juta. Baru dia tanya ke saya, Bapak Gembala mau berapa? Saya tarik saya 4 juta. Jadi 10 juta, 7,5 juta, 5 juta, tambah 4 juta. Terus dia tanya Om Hani Mande. Om Hani Mande, ketua MP, mau korban berapa? Nanti kirim. Saudara jangan bilang-bilang sampai selesai Om Hani nggak kirim. Tapi saya pergi ke Ketapang waktu saya rasa uang kita memang sudah tinggal sedikit, tinggal bayar tukang 1 minggu. Saya pergi ke Ketapang, saya ketemu Om Hani. Om dia bilang Om mau kirim. Dia bilang apa sama saya? John, saya lihat kamu mampu. Jadi uang kamu Om bagi tempat lain. Waduh saya peluk Om. Kalau Om kasih 100 juta, bahasa Om lebih besar dari 100 juta. Saya bilang ke dia, bahasa Om lebih besar dari 100 juta. Saya pulang dengan sukacita. Besok saya maintenance. Terus satu teman teras, katanya bro lagi mau bangun ya? Iya. Kok gak bilang-bilang? Saya malu bilang karena sudah banyak bantu saya. Udah, entar masuk dulu. Mengatur semua dia juga sama saya 150 juta. 2 orang saudara, 2 orang, yang satu 510 juta, yang satu 529 juta. Cuma 2 orang, sudah 1 miliar lebih. Iman yang kita miliki
harus ada bukti. Sampai selesai bangunan 1,7 miliar, uang 10 juta tidak berkurang. Pengalaman. Saya belum sekolah kelas 2, baru kelas 1 Malino sampai sekarang. Belum kuliah STT. STT ada. STT belum. Nanti mau belajar sama dosen-dosen. Tetapi pengalaman firman saya. Jadi saya berkhotbah seperti ini. Jadi Tuhan adalah gembala. Itu deklarasi kehebatan Tuhan. Tetapi ini adalah salah satu kenyataan iman yang dimiliki oleh Daud. Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dan itu menjadi nyata. Nyata bahwa Tuhan membela. Haleluya, perpanjang. Jadi membuktikan apa ayat ini adalah fungsi iman dan fungsi pengharapan menjadi nyata. Saya berharap ini hope, ya hope, pengharapan. Saya berharap semua yang sudah harapan jadi nyata. Bukan pengharapan yang sia-sia, tapi pengharapan itu nyata, ada buktinya. Ada buktinya. Jadi kalau kita membaca ayat ini pelan-pelan dan kita melihat bahwa ayat ini yang terakhir menjadi bukti kesaksian tentang kekuatan dan daya tahan. Menjadi apa ayat ini? Menjadi kesaksian pertama, menjadi kekuatan dan daya tahan, dan yang ketiga menjadi penghiburan bagi kita. Ya, ini yang terakhir. Saya tidak renungkan banyak lagi karena sudah jam 1 ini. Ya. Menjadi apa ayat ini? Yang pertama A, menjadi kesaksian. Yang kedua menjadi kekuatan orang percaya dan menjadi penghiburan orang percaya. Amen. Yang penting kita menerima. Diterima atau tidak? Saya bukan guru, bukan pengajar. Saya gembala. Tetapi saya menerima. Jangankan saudara yang khotbah, pengerja saya ada yang terima, yang khotbah saya. Stefan kalau khotbah bagus. Walaupun dia catat tapi bagus. Tuh, Stefan itu bagus dia. Kadang-kadang kalau dia khotbah di sini, boleh juga ini uraian-uraian. Cuma hati-hati, huruf mematikan tetapi roh yang menghidup. Amin. Harus disertai dengan urapan. Bukan hanya catatan ya. Catatan. Ya. Karena kalau dia ya terus ini bagus. Saya kadang-kadang Tuhan berkati ini khotbah bagus, ini khotbah. Cuma huruf tadi. Saya pikir kalau dia diurapi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Firman Tuhan. Amin. Selesai pas jam 1. Manapun berada, yayasan ini terbuka bagi Anda yang ingin juga menyalurkan bantuan donasi yang dapat Anda salurkan melalui rekening yayasan ini. Maka mari melayani bersama untuk ekspansi dan pengembangan pelayanan ini. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, dan menyatakan kemuliaan Allah melalui pelayanan Jangkar Kasih Nusantara. Tuhan memberkati, menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin.